Jadi gini, gue ngambil KPR itu 20 tahun. Di umur gue sekarang tahun ini gue 40. Jadi gue baru sebenarnya baru. Jadi setelah dihitung-hitung gue akan lunas di umur gue 60 tahun. Nah 20 tahun itu kalau dipikir-pikir itu kan setelah anak gue 10 tahun sekarang. Ketika dia udah bisa cari duit lah, bantu. Jadi artinya udah jadi nanti dia udah yang bebas. cicilan. Tom Cruise punya film namanya Mission Impossible, di mana dia harus menjalani berbagai misi mustahil yang berbahaya untuk menyelamatkan masyarakat ataupun dunia, ya kan? Nah, generasi muda, millennials dan juga Gen Z itu juga punya misi yang katanya mustahil. Misinya bahaya sih enggak, yaitu adalah beli rumah. Jadi ya, akhir-akhir ini diskusi di internet itu mengangkat narasi bahwa generasi milenial dan juga Gen Z bakal susah, cenderung mustahil untuk membeli rumah. Kalau aku sih afirmasinya gak maunya gitu ya. Kalau aku sih percaya aku akan bisa beli rumah, beli apapun itu. Beli pulau, beli apa-apa. Cuman pada kenyataannya yang diomongin sama semua orang sekarang kok kayaknya mustahil banget ya buat Gen Z dan para millennials ini untuk membeli rumah. Nah, yang kedua, bisa bikin cepat marah katanya. Mungkin kurang meditasi. Karena banyak perintilan yang harus diurusin. Yang ketiga, bisa jadi lingkungan sekitarnya gak ramah. Nah, itu balik lagi kurang meditasi. Biasanya kan kita attract what we believe ya. Kalau aku maunya nih sekali lagi, believe-nya dapat tetangganya yang baik-baik, bisa kebeli rumahnya dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, di sosial media semuanya tuh bikin agak-agak parno. Kok kayaknya pusing banget mau beli rumah, bener gak sih kayak gitu? Kayak gak habis-habis kalau misalnya kita mikirin yang serem-serem. Daripada beban ini aku tanggung sendiri, lebih baik kita berbagi beban ya. Di sini aku udah ada Cia dan juga Mas Abi Mantra. Halo. Balik lagi sama saya Ayushita Nugraha sebagai host di MLD Podcast, podcastnya generasi yang siap beli rumah. Dan Mas Abi sama Cia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal tantangan membeli rumah. Apakah benar ini mission impossible atau sebenarnya possible aja. Tapi sebelum aku ajak ngobrol lebih lanjut, aku mau ngingetin untuk follow semua social medianya MLD. Ini dia nih. Bismillah ya, aku sebutkan dengan bismillah. Follow juga Instagramnya @MLDspot, kita juga ada di Spotify, di MLD Podcast, juga YouTube ya MLD Spot TV. Jangan lupa subscribe dan nyalain bell notification-nya. Benar? Yeay. Oke, kita selalu ya ada deg-degan yang gimana gitu. Soalnya suka kebalik-balik, tapi bener kok. Biasanya muter-muter kemana nyampe ke situ lagi. Yang jelas dia ambil di podcast TV ya. Salah lagi kan? Ya udahlah ya, daripada makin panjang ngalor ngidul, mendingan kita langsung aja lihat ini ada VT keresahan masyarakat tentang membeli rumah dari Gen Z dan juga millennials. Sekarang lo stay di mana? Sebulan habis berapa buat tempat tinggal? Di kos 1,7. Bareng sama orang tua. Kebetulan masih tinggal sama keluarga sih. Pengen gak punya tempat tinggal sendiri? Pengen sih, tapi kayak kalau dengan gaji aku kayak belum mencukupi ya. Untuk sekarang ini kayaknya belum deh. Pengen. Pilih punya rumah atau apartemen? Pertimbangannya apa? Pilih rumah, biar enak aja kalau punya rumah sendiri. Apartemen sih, pengen lihat city life gitu. Rumah kelihatan aja sih fisika. Rumah sih. Sekarang punya cicilan apa aja? Siap gak kalau KPR rumah atau apartemen? Belum ada. Belum ada. Nggak ada sih kalau cicilan. Menurut lo, dengan income lo sekarang, kapan bisa punya rumah sendiri? Umur gue yang 26. Sudah ada dan sangat lama cicilannya. Ada wacana program biar Gen Z bisa punya rumah sendiri. What do you think? Menurut gua bagus banget, bisa support kita juga sebagai Gen Z. Dan itu kayaknya agak susah ya, kita sampai tua kali ya baru benar-benar lunas kali ya, kecuali emang kita ada dana dari orang tua kali. Itu tadi Viti, kurang lebih 1 dari 5 orang yang bilang bisa membeli rumah walaupun cicilannya panjang banget. Nah gimana nih kalau menurut Cia dan juga Mas Abi, kira-kira, enggak, tunggu sebelum aku naik kira-kira. Kalau menurut kalian definisi rumah tuh apa sih Ci? Rumah itu kamu. Kak Abi dulu deh. Gue dulu ya, langsung ditembak mentang-mentang arsitek. Oke, buat gue kalau orang bilang kan home is where your heart is kan. Buat gue mungkin agak klise sebenarnya, karena kayak cinta, kalau cari pasangan cinta aja nggak cukup kan, sama aja kayak rumah. Masa sih?
Iya. Belum kawin. Belum. sorry. Anyway. Kenapa sorry ya? Nanti kita bahasannya lain Oh, nih. iya, Oke, nggak apa-apa. lanjut. Buat gue rumah itu, buat gue mesin yang ngebuat hidup lu tuh bisa lebih berkualitas. Oke. Jadi maksudnya adalah ya lu punya rumah, selain punya anggota keluarga yang menghangatkan rumahnya, ya rumah tuh harus ada sinar matahari cukup, bisa hobi lu juga bisa lu lakukan di rumah, makan dengan tenang, tidur dengan tenang, semuanya dengan tenang. Jadi kalau rumah gak bisa bikin lu bahagia atau kualitas hidup lu gak lebih baik, nah itu bukan rumah namanya. Oke. Kalau Cia? Bagus banget jawabannya. Wow. Ini bukan kompetisi, tenang, it's okay. Cermat. Aku tadi pas ditanya rumah itu apa, langsung kepikir freedom sih. Freedom to do whatever you want. Dan mungkin sebagai anak gitu yang selalu tinggal di rumah orang tua, pengennya keluar terus kan, pengen ngekos, pengen apa. Tapi ketika punya rumah sendiri itu benar-benar dimana kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau, ngatur ruang tamu, ada deket ruang makan atau apa, jadi kayak freedom is home for me ya. Oke. Kalau rumah buat aku apa ya? Gak kebayang lagi. Udah. Tapi kalau menurut Cia sama Mas Abi, rumah itu harus napak tanah atau apartemen itu juga tidak salah? Karena kan biasanya kalau generasi orang tua kita, ngapain sih beli apartemen, nanti ini, itu, inu gitu. Cuman buat generasi millennials ataupun Gen Z, biasanya kan, enak kalau misalnya di apartemen itu udah ada security-nya, terus kita lebih private, lalala gitu. Kalau menurut kalian gimana? Depends sebenarnya. Jadi orang tua kita, the boomers sebenarnya, mungkin cara berpikirnya hampir mirip semua, tapi generasi kita udah makin beragam. Jadi ada yang sebenarnya kembali ke kebutuhannya. Kalau emang pengen butuhnya itu semua beres, ya udah cari yang udah punya sistem. As in apartments, udah ada fasilitas, security dan segala macam. Atau bahkan tinggal di gated community atau produknya developers gitu. Nah tapi kalau ada yang senang challenge dan emang pengen rumah itu jadi unik buat dia dan dia bangun sendiri segala macam, ya landed house, beli tanah sendiri, bangun sendiri, mungkin itu lebih mengasihkan. Jadi it depends sebenarnya sekarang. Oke, jadi tergantung pribadinya ya. Tapi kalau Mas Abi sendiri prefer apa? Landed house. Kebetulan aku tinggal di landed house. Oke. Kamu? Baru tahu istilahnya landed house ya. Napak tanah, Bo. Napak tanah ya. Aku juga landed house berarti. I don't know, karena mungkin selama growing up gitu gak pernah tinggal di apartemen. Jadi gak pernah ngeliat daya tarik apartemen. Jadi kalau aku juga pengennya ya ada tanah sendiri, ada haknya sendiri gitu kan, gak hak guna bangunan doang. Jadi tapi kan nanti setelah sekian lama tetap jadi hak milik kita kalau bersama. apartemen gitu ya? Kalau apartemen 20 tahun. 20 tahun. Tapi sebenarnya gini, sekarang ini kan yang penting buat gue pribadi ya, kalau ditanya landed house apa enggak, yang penting definisi gue tentang lingkungan tinggal gue tuh, gue kerja, gue main, gue ngantar anak sekolah, gue semuanya itu harus dalam radius yang bisa bikin hidup gue efisien. As in gak lebih dari 5 kilometer. Jadi rumah itu kalaupun emang harus apartemen, tapi di situ deket tempat kerja gue, tempat main, tempat gue ke park, itu adalah tempat tinggal yang ideal. Kalau beruntung dapat landed house, gue beruntung sekarang tinggal di landed house, ya itu yang gue pilih. Kira-kira gitu. Aku ketawa soalnya aku ingat mamaku tuh, ya kan kami tinggalnya di pusat, jadi kalau pakai kendaraan umum at that time masih cukup aman lah untuk anak kecil pulang sekolah sendiri and everything. Kalau mama nyariin sekolah gak mau yang jauh-jauh, beliau bilangnya yang penting bajai pasti berlalu. Pasti berlalu. Ya tapi memang bener sih, akhirnya aku jadi bisa pulang sendiri naik bajai. Karena mereka dulu ngantor dua-duanya, bajai pasti berlalu. Jadi mungkin sekarang konsepnya bajai pasti berlalu berarti. Yes, dan sekarang udah MRT. Udah gak ada bajai. MRT pasti berlalu. Tapi gini, lu tinggal di landed house, coba cari di tengah kota. Susah kan? Jadi lu harus mungkin agak ke pinggir, yang emang cukup dengan budget lu. Tapi bayangin kalau kerja lu di tengah. Jadi berapa jam yang lu butuhkan untuk back and forth, untuk commuting dari rumah ke kantor. Mungkin misalnya lu gini deh, lu tinggal di Bintaro. Itu juga bukan sektor 1-3 gitu ya. Pasti udah sektor 7-9. Kantor lu di Sudirman. Berapa jam yang lu butuhin? Minimal 1 jam. Jadi let's say 2 jam. Itu baru berangkat. Pulangnya 2 jam lagi. So 4 hours of your day itu aku dengerin aja capek sih. Terbayang. 4 jam lu habiskan untuk di jalan. Jadi alangkah
indahnya hidup tuh kalau lo tinggal dalam jarak yang efisien. Itu yang penting sih buat gue. Park buat anak ada, rumah sakit Iya. deket, mall ada, segala macam. Pasar. Mungkin akan Pasar bener. buat yang tinggal agak di suburb mungkin lebih bahagia waktu zamannya WFO ya. Bener. WFH, sorry bener, WFH. sorry. Iya. Kalau kamu gimana proses? Kan sekarang katanya lagi bangun rumah. Yes, very excited. Udah berapa persen? 30 mungkin. Baru ngecor lantai 2 Oke. gitu. Itu tuh proses selamatannya pakai adat mana? Enggak, kita nggak bahas itu ya. Tapi waktu pertimbangan kamu akhirnya kan kamu kan masuknya berarti Gen Z ya. Aku tuh milenial akhir sih Milenial akhir, sebenarnya. transition lah ya. Ya apapun Transition. itu pokoknya range dari 20-an sampai 30-an Iya. ini yang merasakan keresahan. Kok kayaknya makin impossible ya beli rumah di Jakarta gitu. Kalau kamu pertimbangan, kamu masih belinya di Jakarta? Masih, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaksel. Jaksel ya. Itu karena kan banyak yang bilang rumah itu jodoh-jodohan Yes. gitu. Nah kamu gimana tuh waktu pertama kali? Gue lebih tertarik nanya ini daripada nanya jodoh beneran gitu. Iya. Kira-kira ngerasa berjodoh sama rumah tuh gimana gitu? Karena kan jarang di ghosting ya kalau sama rumah ya. Iya betul. Sama Bener agen mungkin kan? atau sama seller di Oh, ghostingnya. masa sih? Gimana prosesnya? Oke, Coba ceritakan. bener banget sih prosesnya. It's a very lengthy process dan kayak aku ngerasa ya kalau misalnya mau nyari rumah atau tempat tinggal itu benar-benar harus niat. Karena nggak bisa cuman kayak pengen deh ngeliat-ngeliat scrolling Instagram doang. Sekarang kan banyak banget ya ads perumahan ini, apartemen ini. Tapi benar-benar kalau aku karena dari awal pengen bangun harus muterin tuh daerah satu-satu, benar-benar nanya satpam kayak Pak ada yang mau dijual nggak rumah atau ada tanah kosong nggak gitu. Jadi benar-benar take effort and time out of your day sih untuk nyari. Jadi Dan hunting offline. hunting offline itu Oke. penting banget. Harus ngelihat daerahnya pas lagi hujan gimana, jangan tiba-tiba zong nanti banjir gitu kan Kak. Jadi kayak itu aku ngelaluin semuanya dan akhirnya bisa berjodoh nih sama satu di daerah Jaksel. Dan itu benar-benar aku rasa perfect untuk aku karena budgetnya masih masuk lah ya, masih masuk. Dan kedua tuh lingkungannya juga enak, masih ada satpamnya gitu. Jadi ya emang effort banget sih yang aku rasain dan ada dorongan. Waktu itu tuh aku cuman kayak pengen deh cari rumah gitu, kayaknya tuh achievement banget karena aku nggak pernah gila mobil atau gila kayak branded items. Aku tuh kayak pengen banget punya rumah gitu. Cita-citanya biar benar-benar bisa tinggal bertiga by parents gitu. Pengen build the family Yes. yang kamu punya sendiri gitu ya. Oh nice. Mhm. Jadi kurang lebih dari rasa ingin sampai mewujudkan itu harus ada motivasi yang kuat dulu. Yes, betul. Dan Punya anak dulu tabungan aja deh kalau gitu. dan tabungan pastinya. Oke. Nah, tapi kan itu tadi kita sempat ngebahas kalau Cia bilang offline, hunting offline itu lebih signifikan mungkin jadi beneran kita mengenal daerahnya, terus habis itu beneran ada spikes-nya ketika ketemu sama rumahnya sendiri gitu kan. Nah tapi yang sekarang tahu kan kalau misalnya kita ada symptoms penyakit apa di badan, terus bukannya ke dokter, bukannya ke klinik, malah kita googling. Kayak gue sakit ini, kayak gue nebak-nebak sendiri gitu kan. Nah ini yang sebenarnya menurut aku juga terjadi pada saat proses mencari rumah gitu di social media. Katanya daerah sini gitu, katanya daerah sini gini, katanya tetangganya gini. Nih, karena memang ada banyak sekali social media yang membahas ke arah sana yang bikin semua orang udah kepengen jadi parno, lebih besar parno. Karena ini ada fun facts. Satu pikiran positif itu terkalahkan sama yang 5. Jadi emang kita harus banyak pikiran positif. Cuman ya itu tadi banyak banget orang yang berpikir bahwa jangan deh di daerah situ tuh gini, di daerah sini tuh gitu. Tapi ya aku sempat ngeliat juga ini mungkin bisa dilihat dari sisi arsitek dan Mas Abi sendiri. Gimana sih kalau menurut aku gini, sekarang yang bikin mustahil adalah oke, ini ada apartemen bagus, developernya bagus, harganya kayaknya tuh cuma 2M gitu, 2M, 3M. Tapi pas disamperin ternyata segede kamar hotel budget gitu, kayak agak nyiksa ya gitu. Maksud aku dengan harga segitu kok mahal sekali. Apa memang kalau di Jakarta udah pasti kayak gitu atau bagaimana? Oh oke. Jadi emang harga properti itu tinggi sih.
Menurut aku di Jakarta itu luar biasa gila sih Iya, gitu. overpriced dan Iya, apa itu yang bikin takaran harganya tuh gimana sih? Maksudnya apa? Ini segini aja deh gitu. Gimana? Saya bingung kadang-kadang. tapi ada, nah itu kalau misalnya dari developer pasti ya kayak kacang goreng kan ngejual mungkin ya jeplak harga aja gitu, digoreng terus harganya gitu. Iya. Tapi mau nggak mau itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah untuk kita dapat gitu kan. Nah, salah satu cara lainnya adalah yang sebenarnya kayak Cia lakukan. Jadi benar-benar field observation dan sendiri gitu. Dan itu emang nggak mudah. Cuma, nah kalau emang udah jodohnya itu pasti jodoh gitu. Itu betul. Tapi kan cari jodoh kan gak gampang Betul, ya. betul. Sama kayak cerita gue juga sebenarnya. Oke, gimana? Jadi gue nikah 2011, rumah gue baru jadi 2018. Oke. Jadi di umur 35, gue nikah umur 28. Oke. Jadi kalau orang bilang gak mungkin punya rumah di umur usia 20-an, ya mungkin gak salah juga. Karir kan ini ya bertambah ya. Jadi pada umur tersebut kalau ditanya gaji lo berapa, mungkin gak punya rumah bisa jadi enggak gitu. Nah intinya gini, gue waktu nikah itu baru umur 28, gue langsung bilang sama istri gue. Jadi kita nanti tinggal itu dimana kita bekerja dan bermain gitu. Jadi udah pasti gak jauh-jauh. Oke. Nah udah pasti kan gue lahir di Jaksel, gue gede di Jaksel, maunya juga menua di Jaksel gitu ya. Dan emang di situ. Nah akhirnya belusukan tuh. Jadi dari 2011 itu gue belusukan. Nyalek, Bapak nyalek Pak. Tapi emang literally belusukan kan. Cia juga getok nanya satpam itu benar terjadi. Gue nyamperin warung, Bu ada gak yang dijual gitu. Mungkin ketemu pas cocok. Tiba-tiba di ghosting sama yang mau jual. Karena lu deal langsung sama orang. Beneran bisa di ghosting tuh beneran. Apalagi lu deal sama kalau udah belusukan gitu sama orang penduduk asli kan. Orang Betawi gitu ya. Jadi mereka kan membela yang bayar duluan aja sebenarnya. Jadi lu misalnya udah cocok nih kira-kira sorenya ada yang nge-DP-in langsung ya udah lepas gitu. Nah sampai akhirnya baru 2014 itu bisa beli tanahnya. Nah apa yang terjadi 2014 sampai 2018 itu ya menabung gitu ya untuk bangun rumahnya. Jadi emang sebetulnya harus sabar terus sama ngelihat konteks gitu. Jadi kalau emang Cia beruntung banget belum 30 tahun tapi udah bisa punya rumah gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya dilihat rumah lo itu sebenarnya kecil, sebenarnya lebih gede bukan tentu lebih baik. Tapi pastiin lo tahu apa yang lo butuh, bukan yang lo mau. Nah itu nanti kita cerita lain lagi kali ya. Iya. Cuma maksud aku, aku ngerti. Kadang gini ya, ini kalau ngomong rumah itu kan urusannya perintilannya panjang. Maksudnya kalau misalnya mau ngomong landed house, nanti ada biaya lagi gitu ya. Maksudnya belum PBB-nya, belum biaya security-nya, belum lagi ini arisan kompleks, pengajian, apalah itu. Nah kalau misalnya di apartemen juga ada IPL, bulanan, tahunan, air, listrik, you name it, semuanya ada gitu. Maksudnya tapi kalau aku sih ngelihatnya mungkin itu bukan jadi beban tapi memang ya it is what it is gitu. Kita harus jalanin ini gitu. Tapi kan maksud aku kalau misalnya zaman sekarang gitu kita membeli rumah dengan harga sekian tapi maksudnya kalau let's say kayak mau beli rumah di Menteng udah jelas atau Menteng Dharma Wangsa you name it itu pasti harganya ratusan M. Kalau dilihat 1 meternya harganya berapa puluh juta gitu kan. Nah begitu mau ke suburb atau hampir suburb, itu yang tadi aku bilang harganya 2M, 3M. Tapi pasti dihitung per meternya, kok harganya puluhan M juga, puluhan million juga gitu per meternya. Maksudnya kan, ini jadi sama aja kayak kita beli di daerah yang mahal gitu. Ngerti gak sih? Oh ngerti. Oke, gini. Kepala. Ketika lo beli di suburb, biasanya lo beli di developer kan. Di developer itu mungkin kaflingnya gak terlalu besar. Tapi memang per meternya itu udah cukup tinggi. Ya iris wariris. Tapi lu jangan lupa itu udah harga tanah sekaligus harga bangunan. Jadi memang beli sama developer lu terima beres. Dan itu mereka udah langsung ada jalur ke KPR. Jadi emang sedikit lebih mudah dibandingkan lu beli tanah sendiri terus harus mengajukan lagi. Nah tapi gini lu coba hitung-hitungan. Misalnya beli rumah di suburb untuk keluarga kecil aja. Itu biasanya 100 sampai 200 meter. Mungkin harganya udah 2M, 3M-an. Ya paling gede 5M lah. Nah mungkin gak sebenarnya ketika lu bisa fokus sama yang lu butuhkan. Nih background story. Gue tinggal di Jaksel, di Haji Nawi. Rumah gue lebarnya 3,5 meter. 3,5 meter kali 17. Tapi gue punya semua apa yang gue butuhkan. Gue bahkan bisa klaim bahwa gue lebih bahagia. Mungkin dari kebanyakan orang. Karena gue tahu gue dicukupkan di rumah gue.
Oke. Nah, kenapa bisa tinggal di 3,5 meter? Tanah di Jaksel itu emang mahal, apalagi di tengah. Tapi kan itu yang gue mau, gitu ya. Jadi ketika gue belusukan, nah budget yang gue punya hanya cukup untuk bisa beli rumah mungkin 60 meter persegi tanah ini. Nah, mungkin itu bisa jadi sekarang bisa 20 juta kali per meter. Dulu gue gak segitu by the way. Nah, ketika misalnya tanah 60 itu udah 1,2 M gitu. Ngebangun rumah bisa jadi untuk tanah gitu bisa jadi 100 meter persegi mungkin habis sekitar 1 sampai 2 M ya. Nah, di total 3 M juga. Jadi ibaratnya lu beli rumah di tengah kota mungkin dengan size yang sebenarnya compact itu sama budgetnya dengan ketika lu beli tanah di suburb. Cuma balik lagi kayak tadi yang gue bilang di awal. Ketika kita tinggal di rumah yang cukup di tengah kota dengan budget yang sesuai, tapi hidup lu lebih efisien. Iya betul. Dibandingkan lu tinggal di suburb. Karena bela-belain pengen punya landed house. Dan ya emang gak tahu ada pilihan lain kan. Terus lu harus traveling back and forth 2 jam sehari. Nah itu balik lagi, ada siasatnya sebenarnya. Jadi memang orang kenapa ngelihat kok mahal banget, yaitu karena yang paling mudah ditemukan di internet atau apa, itu yang ditawarkan oleh developer atau agen. Yang Cia temuin dan gue temuin, itu benar-benar kita nyari sendiri ke lapangan. Tapi it's not easy, ya testimoni itu. Effortnya lebih, tapi maksudnya jadi kalau misalnya dipikir untuk jangka panjangnya, somehow yang lebih kecil tapi di tengah kota itu lebih efisien untuk kehidupan. Mungkin less stress karena kan mungkin ngadepin macet juga setiap hari. Oh my god, gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu kan baru beli rumah, berjodoh sama si rumah ini di Jakarta Selatan. Bukan compound ya, berarti bukan townhouse gitu. Benar-benar berjodoh sama si satu unit rumah ini gitu. Kafling, terus aku bangun. Oke. Nah itu kan berarti secara indie memilih kontraktornya sendiri, interior atau arsiteknya, interior designer ataupun arsiteknya milih sendiri. Itu kamu gimana cara researchnya? Karena menurut aku lagi-lagi yang ditawarkan sama developer ini, oke, you name it, siapapun itu yang bikin mau namanya bagus. Tapi aku kalau datang ke apartemen atau rumah pasti lihat kok ini materialnya begini ya gitu. Kalau kita compare sama apartemen zaman dulu, oke sih apartemen ini tua, tapi bangunannya tuh somehow lebih kokoh gitu. Ada bener ya kan? Itu bener banget. Ya kan, maksudnya kayak sekarang mungkin mereka press everything, budgetnya tuh press banget gitu. Nah mungkin aku agak prefer jalur Cia nih, maksudnya bangun sendiri karena kita betul-betul harus milih kan. Berarti kan selain berjodoh sama rumahnya sendiri, kamu juga harus berjodoh sama kontraktor yang bagus sama itu gimana prosesnya? Sebelum kontraktor arsitek yang tepat. Arsitek ya. Kak Abi. Mau nanggepin juga tadi Kak Abi ngomong kalau misalnya ya pertama tuh sebelum mau cari rumah atau tempat tinggal apartemen apapun, yang pasti tahu dulu niat bikin rumahnya tuh apa. Benar, do you wanna live in a place yang dekat sama semuanya atau pengen punya halaman yang luas, pengen punya garasi buat mobil 5 gitu. Jadi pertama tahu dulu, aku mungkin sama kayak Kak Abi dulu, I don't mind tinggal di lahan yang kecil, gak usah ada background yang luas atau apa, tapi harus di tengah kota karena aku emang anaknya gak suka stres di mobil gitu loh. Jadi tapi beda-beda. Ada temanku juga yang dia ya jauh lebih nikmat kalau misalnya rumahnya punya backyard yang luas, tapi pasti harus jadinya nggak di tengah kota gitu kan, di suburbs gitu. So definitely for you guys yang cari rumah, pertama harus tahu dulu pengen kalian tuh apa. Dan gak bisa maruk gitu, kayak harus tahu juga budgetnya kan, sesuaiin sama budget kalian. Tapi aku tadi shock kayak Kak Abi 3,5 meter, wow that's so cool. Berarti bangunannya yang menyesuaikan ya kayak. Iya, bangunan itu udah jadi benar-benar cerminan apa yang benar-benar dibutuhkan si keluargaku. Tapi nanti kamu cerita dulu. Oke, I'm like interested in your story. Oke. Iya, jadi dengan lahan yang aku juga nggak gede, aku 89 meter. Mungkin kalau orang tua gitu kayak, wah itu kecil banget gitu. Tapi menurutku itu cukup kalau gitu. Orang tua kan soalnya buat ini nge-host lebaran. Iya, terus kayak harus besar. Ternak ayam gitu kan. Kita kan nggak perlu gitu. Jadi dengan segitunya ya. Benar, nanti habis itu step berikutnya adalah jodoh-jodohan cari arsitek. Kalau aku pribadi sih karena ada social media sekarang sayembara arsitek, nggak sih? Aku nanya di questions, ingat banget di Instagram kayak
ada kenalan arsitek nggak gitu. Karena ini Tapi buta gimana banget caranya kan. ini kan chance untuk tidak percayanya lebih besar lagi kalau lewat social media gak sih? Iya, you see their portfolio aja sih. Kayak udah bangun apa aja, terus kan pasti kelihatan semuanya desain-desainnya. Bangun tidur sih udah kayaknya ya. Bangun tidur. Terus kayak waktu itu juga ada yang ngasih namanya Kak Abi, tapi aku kayak takut duluan karena Parah, gak dipilih. kayaknya mahal Kak, aku takut. Aku takut gitu kan. Ini kamu bikin dia nonton takut loh. Mas Abi apa mahal Mas? Ya ada harga ada barang. I like that answer. Akhirnya aku jodoh sama temanku yang dia dulu anak Unpar. Dan dia juga works in a firm dan I'm happy karena sekarang service yang aku dapat itu benar-benar ya ekstensif banget dan ternyata emang kayak gitu ya selayaknya arsitek nemenin dari awal banget dan sekarang masa-masa pembangunan aku nggak pakai kontraktor, aku pakai mandor karena harganya lebih murah ya kayak. Tapi kita juga harus lebih involved, jadi checking rumah setiap minggu atau 2 minggu gitu. Tapi si arsitekku tuh benar-benar nemenin dan ya jadi lebih banyak effortnya tapi at the end malah kayaknya lebih murah daripada beli di suburbs dengan lahan yang Townhouse sama. dan segala macam itu Iya. juga lebih murah jatuhnya. Lebih murah, mungkin gak lebih murah tapi sama-sama aja tapi ini tuh custom banget nih, ini sesuai yang aku mau gitu. Iya, karakternya tuh karakter kamu. Gitu. Nah tapi berarti kesimpulannya untuk kita para Gen Z ataupun millennials yang belum punya rumah, masih possible untuk punya rumah di dalam kota ya? Sangat possible I would say. Nah gini, gue tinggal di rumah yang 3,5 meter dan it's really decent. Jadi emang ya tentunya approach architecture-nya memang gak bisa kayak conventional design ya. Tapi ketika itu semua udah bisa menampung apa yang lo butuhkan, itu sangat possible. Nah 3,5 meter bayangin, itu kan kayak garasi lo. Jadi bayangin sebenarnya lo gak usah beli nyiapin budget yang di luar kemampuan lo. Untuk beli mungkin di suburb atau apa. Tapi lo bisa bahkan manfaatkan ruang tersisa dari tanah keluarga lo. Esin orang tua gitu ya. Jadi dan lu tetap punya compound atau private space sendiri. Di atas garasi lu dengan lebar mungkin 3,5 sampai 4 meter. So it's really possible gitu. Jadi pun sebenarnya masih banyak kalau lu mau belusukan tanah-tanah yang sebenarnya available. Asal mau nyari. Tapi gak akan lu temuin di internet. Tapi yang paling penting sebenarnya yang lu harus cari pasangan yang tepat. The right partner. Karena partner adalah kunci, bener? Gak enak nih ada bisikan-bisikan ketawa di belakang kamera. Terus ketawain saya. Tapi gak, ya. Apa hubungannya pasangan? Jadi orang kalau yang punya rumah harus punya pasangan dulu. Pripun If kok you wanna saya go, buatan mudeng gitu. If you wanna go fast, go alone kan. If you wanna go far, go together with a partner atau sebenarnya So orang alone together with the partner. Nah, maksudnya gini. Piye? Bikin rumah itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi budget lu mungkin budget hidup lu taruh situ lah. Saya jadi loro jonggrang aja deh langsung 1.000 mati. Nah kalau misalnya lu gak punya tandem yang tepat gitu ya. Nah partner itu kan orang yang akan habiskan waktu di rumah lu sampai lu akhir hayat. Bayangkan kalau partner lu gak tepat, bener gak? Yakin lagi. Ya atau lu mau sendiri gitu ya, gak apa-apa. Tapi kan gitu dong. ya benar, sorry. Ya at least yourself, berarti your partner is your brain, yourself, apa segala macam. Iya kan, gak apa-apa sebenarnya. Tapi maksud gue adalah kenapa harus punya partner yang tepat. Karena di situ dia akan membantu lu untuk bisa bisa membuat keputusan untuk semuanya. Dan memastikan kayak the whole frekuensi untuk rumah lo tuh bener gitu. Jadi yang gue lakukan bahkan lo bayangin gitu, istri gue ketika gue kasih lihat, Tara ini calon rumah kita lebarnya 3,5 meter, nggak langsung percaya gitu. Tapi ketika gue bilang ini bisa gitu, ketika lo dan gue arsitek gitu kan, ketika kita bisa plan semuanya dengan baik itu, sampai akhirnya gue bawa traveling. Waktu itu gue bawa traveling ke Jepang, tinggal di Airbnb yang lebarnya mungkin cuma 3 meter kali. Di Jepang kecil-kecil banget kan. Iya. Dan dia bilang, oh bisa ya? Ya bisa gitu. Udah percaya sama gue gitu. Akhirnya kita mulai desainnya 2 tahun. Yang dibahas bukan model rumah. Dia sama 2 tahun keliling Jepang tuh? No. Nah apa yang dilakukan selama 2 tahun? Bukan lihat-lihat model rumah, tapi kita bahas seberapa banyak mobil yang kita butuhkan. Kita tinggal deket MRT Haji Nawi apa segala macem. Satu udah bisa gitu. Lo segala macam juga mungkin. Sampai
berapa anak yang kita mau punya. Jadi planning rumah buat kita berdua waktu itu jadi kayak nge-planning keluarga kita. Dan After married kan. Terus bahkan sampai berapa baju yang istri gue juga suka ini ya fashion. Dia suka sepatu juga. Berapa baju yang dia harus mau punya. Pasti yang 2 meter buat walk-in closet mereka. Iya, buat istri gue aja. Terus bahkan pasang sepatu gitu. Dia punya berapa pasang sepatu. Kan rumahnya cuma segini. Oke, kita punya tangga, semua tangganya bisa lo masukin sepatu. Ada berapa anak tangga? Ada 10, ada 12. Ya udah sebanyak itu sepatu yang lo bisa. Kalau gue emang udah dari dulu biasa mensimplify hidup gue. Jadi misalnya gue hanya pakai satu warna untuk baju. Jadi kalau misalnya sekarang harus pakai warna cerah, gue gak punya bajunya. Karena gue cuma punya satu warna. Jadi emang ketika dia bisa menerima ide gue itu, tentunya akan semakin mulus. Pun sebenarnya kayak Cia tadi, kalau suaminya gak bisa support, pasti gak akan semulus ini jalannya gitu kan. Jadi find the right partner. If yourself is your partner, then go aja gitu. Ya, makanya semuanya diselaraskan gitu gitu. Jadi the idea yang penting semuanya masuk di akal bisa dijalanin maka terjadilah gitu. Karena challenge-nya abis itu kan ada. Belum nanti ketika harus KPR atau ketika harus ngeluarin berapa ratus juta bahkan M gitu ya untuk rumah. Ya kalau misalnya satu gak agree atau satu gak nge-support itu akan sulit banget. Kalau gitu. Kalau KPR kalau menurut pendapatnya Mas Abi sama Cia, idealnya di umur-umur kita ini berapa lama sih sebenarnya? Karena kan ada yang tadi di VT kita kan bilang ada tapi lama sekali jangka waktu cicilannya gitu. Sebenarnya karena kadang kan kita mikir punya waktu 10 tahun atau 15 tahun kadang sama aja pusingnya gitu ya kan. Maksudnya kita toh akan tetap ngumpulin uang sekian gitu. Kalau menurut kalian berdua baiknya tuh idealnya berapa lama sih paling lama gitu? Sebenarnya KPR itu baiknya sebenarnya kalau misalnya semakin gak memberatkan lo itu semakin baik. Untuk pertama bangun rumah kemarin memang gue cukup beruntung karena gak pakai KPR. Tapi 7 tahun setelah gue menikah baru punya rumah. Jadi emang nabung segala macam. Tapi sekarang gue lagi KPR untuk properti kedua memang. Nice. Untuk hari tua. Gitu. Nah dengan jangka tetap di waktu. dalam Jakarta? Di luar Jawa dong. Oh di luar Jawa, mempersiapkan yang katanya. Ini juga jadi salah satu ketakutan ya. Maksudnya karena di umuran ibu-ibu kita nanti katanya Jakarta kan mau jadi seaside kan. Iya, gelam nanti. Nah jadi gini, gue ngambil KPR itu 20 tahun. Di umur gue sekarang tahun ini gue 40. Jadi gue baru sebenarnya baru. Jadi setelah dihitung-hitung gue akan lunas di umur gue 60 tahun. Nah 20 tahun itu kalau dipikir-pikir itu kan setelah anak gue 10 tahun sekarang. Ketika dia udah bisa cari duit lah bantu-bantu. Jadi artinya udah bebas. Tapi as long as lu plan gitu ya. Lu bisa punya income itu untuk nge-cover. Jadi memang bicara KPR itu tepat seberapa lama pasnya, ya kalau bisa ya jangan memberatkan lo. Memang kalau gak lebih dari 10 tahun itu gak akan berat. Tapi bayangin per bulan lo harus punya berapa. Gede banget jadinya. Gede banget kan, lebih baik lo panjangin, lo bisa punya. Asal lo bisa make sure ada revenue-nya, ada pundinya, ada kerannya buat itu. Itu jangan diganggu-gugat. Jadi buat liburan lo, buat festival-festival musik, buat budget yang lain, lo buka keran lagi deh. Saya merasa lagi dinasehati. Tapi karena itu bikin gak mungkin, karena memang dari dulu sama sekarang sebenarnya punya rumah juga susah. Cuma yang membedakan sekarang kayak godaannya makin banyak. Bener gak sih? Jadi balik lagi, you have to be mindful terhadap apa yang lo butuh. Dan kalau emang sebenarnya lo gak bisa ngilangin festival, gak bisa ngilangin keinginan pergi traveling kemana, ya jangan dulu punya rumah. Nah, unless lu udah secure tuh income buat itu, baru lu buka lagi pundi-pundi buat itu semua, baru hidup lu bisa tenang deh. Iya, aku setuju banget sih. Tadi kan sebenarnya Kak Ayu nanya, is it possible buat millennials atau Gen Z beli rumah? It's possible, bisa, tapi it might be hard. Kayak banyak sacrifices yang harus diambil. Mungkin ya kayak contohnya aku bisa beli rumah alhamdulillah, tapi I don't have a car. Kayak ada banyak sacrifices yang harus diambil. Jadi I feel like buat Gen Z and millennials yang mungkin tadi di VT kan banyak yang bilang kayak udah gak mungkin gitu, mungkin KPR-nya berapa puluh tahun baru lunas. If we
kan idenya tuh gede banget nih punya rumah. Kalau misalnya di cut down to little pieces yang dapat diserap dengan otak mungkin bakal lebih mudah gitu. Kayak mungkin pertama cari tanahnya atau enggak pertama yaudah cara ngajuin KPR-nya gimana gitu. Jadi sebenarnya the thought is scary tapi possible banget asal kita mau sacrifice. Pas dijalanin gak seserem itu. Pas dijalanin tetap seram tapi gak seserem. Karena kan kita lagi butuh pencerahan, maksudnya kayak ya udah, maksudnya bukannya mau enggak kok ini semua mudah gitu. Gak seserem kayak gini. Enggak, kayak semuanya misalnya, menakutkan gak gitu juga. gue ngambil 15 tahun, 15 tahun itu berarti kan selesai gue 55. Kayak gini, lu ngelihat orang umur 30 tahunan atau 40 tahunan dulu kayak serem banget, tua banget. Tapi kan sekarang gue aja umur 40 tahun tahun ini kayak gue biasa kayak umur 25 gitu. Ngakunya. Tapi gue rasa itu sama dengan ini. Kalau lo jalanin gitu ya, kayak 15 years, it ain't so bad gitu. Tapi lo harus bisa secure dulu, yakin dulu ada kerannya yang emang nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau berarti ngomongin si anak-anak Gen Z dan millennials ini banyak godaan ya seperti yang tadi Mas Abi bilang. Kalau mungkin kayak agak jarang ya seperti Cia yang nggak tempted by mobil, branded stuff and everything gitu. Kalau ini kan plesir, dikit-dikit healing, apa segala macam gitu. Yang enggak gitu. Iya healing sampai hilang gitu. Kalau menurut kalian benar nggak ini Gen Z jadi lebih susah lagi punya rumah atau tempat tinggal, even ngontrak kali agak susah karena priority-nya lebih ke ya itu tadi. Nah, balik lagi sebenarnya itu kan peer pressure ya, dan sekarang peer pressure yang membuat peer pressure itu adalah social media. Jadi yang membuat anak muda sekarang berpikir gue harus ini, gue harus itu adalah mungkin yang dia lihat di social media. Baru umur berapa pakai mobil mewah, baru umur berapa udah apa segala macem. Tapi emang iya gitu. Emang cerita dia kan beda sama cerita Iya lo ternyata sendiri. dia endorse mobilnya. Ternyata anaknya Dirjen gitu. Anyway. Selamat ngedit. Anyway, tapi balik lagi. Justru yang kita harus sekarang benar-benar sadari adalah kita harus bisa mindful. Kita ngerti siapa kita, apa yang kita butuh, dan kita dengan kita ngerti siapa kita dan kita butuh, kita bisa jadi barrier buat kita sendiri. Jadi mau orang ngepost apa segala macam, you look inward gitu. Ya, tadi kan ngomong meditasi, Ayu. So, that's the easiest way untuk mengenal diri gitu. If you know yourself, lu bisa lihat lagi. Kalau misalnya lihat dan kepengen ini kepengen itu, ya diam aja dulu, meditasi 5 menit aja, tanya apa emang itu yang lu butuhin. Kalau setelah selesai meditasi itu masih ada, mungkin berarti itu emang lu butuh. Kalau udah gak ada, ya that's not what you need, right? I agree. Jadi itu penting sih, be mindful terhadap semua godaan ini. Sama aku mau tambahin, kayaknya di VT itu they look young gitu kan. They look like they're early 20s gitu. Kayak you're not supposed to have your own house in the early 20s. Kayak aku juga baru mau 30 baru punya gitu. Jadi mungkin terlalu banyak pressure, kayak mungkin dari influencer yang kayak oh gue 21 tahun udah punya rumah sendiri, kayak ya itu special case aja. Tapi don't worry, di dalam in your early 20s pasti bakal banyak cobaan, banyak krisis identitas, banyak harus cari job kedua, job ketiga gitu kan. Tapi don't worry, karena selama 20 sampai 25 ke 30 bakal banyak hal-hal yang kalian dapetin, atau banyak, a lot can happen in 1 year. Dulu when I was 21, 22, I had no money at all. Akhirnya kan ada ternyata nyari celah-celah sendiri. Jadi jangan terlalu khawatir kalau belum punya rumah atau belum punya ini itu, karena ya nanti ada waktunya kok di kehidupan kalian. Tapi gue agree banget. Jadi jangan mikir punya rumah sampai lu ya secara financially siap tuh kira-kira di akhir 20-an atau awal 30-an. Jadi sebelum itu YOLO aja udah, nonton konser sepuas lo, pergi itu traveling. Itu yang aku lakukan sampai sekarang. Agak kelar-kelar ya. YOLO terus, maybe that's what you need mungkin. YOLO. Is that the way to make you sane? Ya then do it, right? And then, nah tapi ya kalau tadi video-video yang kita lihat itu benar banget, early 20s ya emang bukan waktunya belum gitu. Waktunya deh lo mikirin cicilan itu, jadi go YOLO, gak ada salahnya. Jadi emang balik lagi konteks. Kalau early 20s ya jelas emang belum siap gitu untuk punya rumah. Dan jangan deh
bukan. Tapi yang kita punya rumah dari umur sebelum 20 loh. itu warisan. Bener juga ya. Mungkin begitu. Warisan beda ya. Beda. Kita nggak ngomongin warisan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau ingetin juga untuk semuanya jangan lupa follow semua social medianya MLD. Di Instagramnya ada @MLDspot, Spotify kita ada di MLD Podcast dan YouTube-nya di MLD Spot TV. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga nyalain notification bells-nya. Oke, aku sekarang mau lanjut nanya. Oke, kalau rumah kecil, kan tadi research-nya sampai ke Jepang gitu kan. Maksudnya di Jepang kan emang bener ya kalau kita lagi jalan-jalan ke sana ngelihat rumah-rumahnya kok kayaknya kecil banget. Aku sampai pernah aku ngeliat ada bentuknya kayak gini. Dan itu ternyata garasi rumah buat mobil kecil sekali gitu. Kayak PR juga ya parkirnya setiap hari gitu. Maksudnya tapi mereka benar-benar make the best out of it gitu. Yang kayak kayaknya tapi kadang aku mikir gini, apa ini yang bikin stresnya tinggi ya gitu. Maksudnya kadangnya kalau misalnya lahannya terlalu kecil kan suka bikin sumpek atau apa kayak ketemunya lo lagi gitu kan gitu. Nah cuman kalau di Jepang itu kan lebih futuristik walaupun kecil. Di sini mobil juga udah mulai masuk mobil-mobil listrik gitu. Kira-kira kalau rumah pakai jadi smart home gitu tuh penting gak buat kalian? Maksudnya apakah membantu modernize our lifestyle gitu kayak kunci pagar pakai handphone, apalah solar panel gitu. Gini langsung nyala ya lampunya. Kalau Mungkin yang lagi bangun saya langsung rumah cash keluar gitu saya mau. Yang lagi bangun rumah gimana? Nah justru ini tuh aku pengen nanya ke Kabi karena aku belum sampai situ. Niatnya ke situ? Niatnya smart home? Belum sampai sana, belum mikirin sampai sana. Apakah penting Kak? Jadi smart home sama solar panel sama mobil listrik itu 3 different things. Dengan tujuan yang berbeda. Smart home itu untuk bikin hidup kita lebih mudah. Ya, jadi ya lampu atas sama lampu bawah gak perlu kita pindah lantai hanya untuk matiin. Cukup berdiri, belum nyampe rumah pun udah bisa nyalain AC. Jadi masuk rumah udah dingin. Jadi itu dibuat untuk mengefisienkan hidup kita. Dan mungkin kita bisa ngatur juga ya kalau gak dipakai mati dan segala macam. Nah, kalau emang butuh, then do it gitu. Dan hidup akan lebih mudah kan. Cuma memang itu menurut saya sekunder. Nggak mati kok kalau nggak ada smart home kan. Nah yang kedua adalah solar panel. Nah solar panel itu bukan canggih-canggihan. Tapi sebenarnya itu adalah usaha untuk mengurangi pemakaian fossil fuels untuk energi listrik. Gitu. Jadi kalau emang kita pakai solar panel, ada 2 tujuannya. Satu, untuk mengurangi pemakaian listrik dari PLN. Kedua, supaya listrik kita lebih murah. Jadi emang kalau lo pakai solar panel biaya bayar listrik bisa jadi lebih murah. Jadi let's say lo rumah biasa bayar 1 juta gitu ya. Kalau pakai solar panel kan bisa dihitung tuh berapa persen daya yang di cover oleh solar panel. Mungkin bisa jadi setelah dipasang lo bayar listrik cuma 700.000 gitu. Jadi memang ada investasi di awal yang lo harus keluarkan, tapi in the long run biaya operasional rumah lo lebih mudah gitu. Iya. Kalau solar panel udah dipikirin sih. Jadi dan udah PLN dan si solar panel itu udah terhubung kok gitu. Yang bikin mahal itu adalah baterainya. Jadi kan sebenarnya matahari panasnya itu disimpan di panel, terus disimpan di baterai gitu. Kalau misalnya nggak ada baterai, ya udah. Jadi apa yang panas yang diambil di panel itu langsung dipakai. Itu tetap bisa lebih murah. Nah karena yang mahal itu baterainya sendiri bisa 200 juta sendiri kali gitu. Dan sebenarnya fine aja gak pakai baterai. Cuma emang gak bisa disimpan. Jadi kalau malam lo gak bisa pakai energi dari solar gitu. Atau bahkan kalau mati lampu. Nah sementara kalau pakai baterai lo masih bisa. Tapi perlu diingat energi dari solar panel juga gak segitu gedenya. Paling hanya bisa cover lampu-lampu aja. Bahkan gak AC juga gitu. Jadi kalau misalnya mati lampu, tetap aja lo gak bisa nyalain AC gitu. Nah yang ketiga mobil listrik gitu ya. Mobil listrik itu kan ya untuk bahan bakar bensin. Gak ada hubungannya sama si rumah dengan solar panel. Malah kalau lo punya mobil listrik, biaya listrik lo bisa jadi lebih tinggi gitu kan. Dan itu gak mungkin di cover pakai solar panel gitu. Dan yes or no untuk kalau gue pribadi untuk mobil listrik itu yes or no. Karena sebenarnya untuk ngebuat mobil listrik bisa jadi carbon emissionnya belum tentu lebih kecil dibandingkan mobil yang biasa gitu. Jadi yang paling penting adalah lu be mindful terhadap the way you commute.
Jadi Iya. lebih baik lo kalau hidup lo lebih efisien lo kan nggak pakai energi lebih banyak. Kira-kira gitu sih. Iya. Solar panel yes. Oh yes ya, Yes, oke. Jadi, Noted. nah, jadi kamu berpikir lebih mantap untuk Iya. pakai solar panel. Baterainya mahal banget ya tadi. Baterainya 200 mahal. juta. Tapi kalau nggak pakai baterai lo cuma Berarti daytime doang ya bisa dipakai. daytime. Dan itu kan sebenarnya kapasitasnya tergantung seberapa besar atap lo. Jadi kalau rumah nggak terlalu besar mungkin bisa jadi 12-14 panel gitu. Nah itu paling habis nggak sampai 50 juta gitu ya. Untuk solar panel dan ngurangin berapa ratus ribu dari biaya listrik lu kan lumayan banget. Iya. Iya sih, semuanya jadi dipikir long Long termnya. term, sustainability is long term thing, Iya. nggak immediate. Oke. Nah tapi kalau sekarang kita bahas lagi soal anak zaman sekarang gitu ya. Anak zaman sekarang kan even teman-teman aku aja banyak banget yang baru kerja di perusahaan A, baru berapa bulan kayak gue nggak cocok nih, kayak gue nggak satu frekuensi nih sama ini bos Vibes-nya gue nggak gitu. Gue banyakan ini stres apa segala macam, terus pindah. Kadang aku mikir kalau aku nggak pernah relate karena kan kerjaanku belum, aku selama ini nggak pernah ngantor gitu ya. Cuman aku pikir emang kalau orang pindah-pindah terus nanti pas lagi dilihat rekam jejaknya, kok ini anak nggak bertahan gitu, kayak di kepala aku tuh masih kayak gitu. Cuman kan pada kenyataan ternyata sekarang banyak nih yang pindah lagi. Itu bukannya urusannya juga panjang ya untuk kayak mau kredit rumah, mobil gitu. Maksudnya itu kan ada jaminan-jaminan yang maksudnya kayak untuk buat long term nyewa apalah segala macam, atau buat BI checking misalnya. Sebenarnya nggak ngaruh. Oh, Malah nggak kalau lu pindah untuk gaji lu lebih besar, bagus di banknya. Oh, jadi tergantung konteksnya lagi, Iya, lo pindah-pindah tuh sebenarnya ada Bank kesigifikanan yang bukan terjadi. HR. Oke. Yang dia lihat adalah berapa per bulan transfer dari perusahaan ke rekening lo. Oke. Gitu, malah sebenarnya semakin gede gaji lo ya semakin valid lo nya. Jadi pindah-pindah kalau beneran berfaedah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan dilihat yang dilihat tuh bukan berapa lama lo kerja di perusahaan, berapa lama lo sudah bekerja gitu. Tapi memang hal-hal itu juga masuk dalam kayak pertimbangan lah Bang. Cuma kalau bank intinya lo punya income makin banyak, berarti kan lo semakin valid untuk minjem pakai cicilan gitu ya. Tapi kamu berarti agree kalau misalnya untuk anak zaman sekarang itu memang harus ada pekerjaan kedua, ketiga untuk memenuhi kebutuhan beli rumah. Oke. Jujur iya. Karena again harga rumah emang mahal banget sih, harga tanah, apalagi kalau pengen di Jaksel. Jadi emang mungkin aku bisa mewakili keresahan teman-temanku yang kayak aduh kok nggak kebeli gitu. Karena ya emang mahal. Tapi kalau misalnya buat aku pribadi sebagai orang yang kerja di industri kreatif juga, it might be a bit hard. Tapi yang temanku lakuin itu apapun pekerjaannya maupun itu industri kreatif, yang pasti kalau bisa dapetin slip gaji. Jadi kayak tetap ada lah, walaupun aku sebagai penyanyi gitu kan, tetap minta aja gitu ke label atau enggak sebagai band bikin PT, abis itu bikinin slip gaji. Jadi adalah step-step yang memudahkan untuk misalnya nanti ngajuin KPR. Kalau misalnya emang nggak punya uangnya dulu untuk beli hard cash gitu kan, ada hal seperti KPR gitu. Tapi Jadi gue agree sih. Tidak semenakutkan itu, tapi takut tapi bisa dijalanin gitu Harus ya. dianggap Leap of serius faith ya. gitu. Karena gini, bank tuh ngelihat pattern kan. Jadi kalau misalnya punya rekening di mana di situ gaji lo ditransfer tiap bulan, jangan diutak-atik. Jadi kalau lo minjem KPR, udah rekening itu aja. Jangan lo beli tiket konser, lo tiket ke Jepang, ke Eropa, kemana tuh dari situ. Jangan Tuh sekali-kali. dengar, saya, Jadi kalau- saya ngomong sama diri sendiri. Jadi gua. kalau emang sampai memberanikan diri gitu ya, mau gue KPR gitu, udah. Jadi income yang stable, yang selalu ada tiap bulan, itu fix yang diajukan ke pengajuan KPR. Nah jadi bikin satu lagi untuk foya-foya lo. Terus gue harus bikin keran baru, ya iyalah tong gitu. Duit segitu-gitunya maunya makin banyak gitu. Jadi itu yang terjadi sama gue juga sih. Karena gue yang tadi gue bilang, gue ngajuin KPR kedua, berarti gue harus make sure ada gak keran-keran lain untuk, ya kalau misalnya ada tiket ini murah nih gitu, atau lagi ada festival apa. Nah itu jangan dari yang untuk KPR. Tapi kalau beli rumah kedua gitu ada perasaan kayak gini gak?
kayak kita udah lulus kuliah, terus mau ulang lagi mau ngambil S2 gitu. Gitu. Gemini Aduh, itu gitu. suka tantangan. Oh, oke, baik. Kayak gak seru aja kalau gak ditantang Oh, hidupnya. justru malah ke-trigger untuk kayak bisa. Iya, iya, Boleh tapi- tahu nggak di mana luar Jakarta? Di Bali. Oh tadi Tapi- mau Oh, luar Jawa Bali. ya, bahkan di Tapi kan Bali. itu balik lagi sebenarnya gimana kita ngelihat hidup kita. Jadi Canggu Babes ya? Dan di Canggu sih. Bener kan? Canggu Babes. Tapi gini, balik lagi semua itu bukan terjadi dengan impulsif gitu ya, YOLO gitu, udah enggak gitu, udah bukan saatnya di umur segini. Karena itu emang udah hal yang gue dan istri gue juga bicarain, kita tua mau gimana dan di mana. Itu menarik banget gitu kalau punya partner yang lo bisa ajak diskusi. Jadi keputusannya tuh udah nggak salah lah gitu. Jadi properti kedua yes kayak udah beres satu kayak terus nambah lagi masalah. Cuma kan ini kita bicara lo ngelihat masa depan lo di mana. Dan ketika lunas itu anak gue tuh umur 25 kayak udah gak kita pikirin. Jadi bisa lah gue tinggalin dia hidup di mana, gue masa tua di Jakarta gitu. Canggu. Part of your life plan lah itu. Canggu Canggu Babes. babes. Tapi maksudnya berarti dari tadi kalau aku sum up sedikit, memang kalau misalnya kita udah punya niat untuk membeli sesuatu, parno itu ada dibutuhin sedikit tapi mesti banyak optimisnya untuk kayak lihat motivasinya tuh apa buat kedepannya gitu ya. Dan prioritinya harus jelas gitu dalam hidup ini gitu. Right. Betul. Dan mungkin tadi kan Kayu sempat ngebahas kayak beli rumah nggak cuman ya udah beli rumah baik gitu, tapi ada banyak misalnya harus ke notaris, harus Benar. ini itu. Ternyata itu juga nggak semenakutkan itu. Asuransi. Asuransi rumah. Itu pas udah KPR selesai gitu. Iya. Oh, oke. Ya, aku nggak ada asuransi lagi. Oke, But anyway, kan belum jadi. Nanti Oke. akan mungkin. But anyway, proses kayak ngajuin IMB atau nggak pas serah terima sama notaris, PPJB dan segala macam tuh ternyata nggak semenakutkan itu karena don't worry akan ditemanin juga sama misalnya sama agen, nanti agennya temenin sampai selesai gitu. Jadi intinya nggak terlalu menakutkan sih. Part of being adult ya. Part of adulting ya, sumpah Adulting. aku merasa adult banget waktu itu kayak ke notaris Yeah, that's gitu true kan, sih. kayak foto-foto dulu. Gemes. Gitu. Oh, oke. Foto-foto dulu. Iya foto sama notarisnya gitu. Oh, kan. Tapi bisa Sambil dipahami tanda sih, tangan maksudnya gitu. itu kayak adult banget, kayak Iya. itu kayak satu step kehidupan yang wah berhasil gitu. Gitu ya. Bener. Apalagi pas ganti alamat, Iya. pindah kakak dari orang Oh. tua, kayak wah udah Iya. punya kakak sendiri gitu kan. That's true. Iya. Kalau aku punya kakak emang 1, 2, ada 2 kakak saya, adik saya ada 2 juga. Tapi kasihan Kesel gak? ibuku jadi sendirian di kakaknya. Iya benar kasihan. itu kayaknya ada pergolakan emosi yang lain lagi ya kalau soal itu Ya ya. kita sih senang tapi mamah kayak ya gitu kok jadi sepi. Oke, nah kalau sekarang aku pengen nanya berarti rekomendasi kalian untuk para millennials, Gen Z yang kepengen beli rumah tuh apa? Kami. Iya gue ditembak. Rekomendasinya, 1 kenali diri kita dulu apa yang kita butuhin. At least bikin, mungkin ini kayak boomers tapi bikin plan hidup lo lah 5-10 tahun ke depan. Pastiin rumah itu emang lo butuhin. Karena bisa juga mungkin bukan sesuatu yang lo butuhin. Kalau lo emang pengen cari adventure gitu ya. Kan bisa aja lo 5 tahun tinggal di sini, 5 tahun lagi di Bali, 5 tahun lagi lo dapat rezeki ke Singapura misalnya tinggal di situ. Itu mungkin banget dan semua kewajiban KPR lo nggak akan menjadi beban lo gitu kan. Jadi know yourself dulu. Kedua, find the right partner. Nah, yang ketiga, ketika lo udah mau beli rumah, kenali ada elemen-elemen penting sih buat gue. Yang emang itu dari 5 tahun sebelumnya lo udah ambil ancang-ancang. Yang pertama adalah kita bicara ini ya, kalau misalnya beli rumah kayak Cia gitu, beli tanahnya dulu. Nah beli tanahnya, kalau Cia bisa jadi sama agen. Kalau gue sama first hand, jadi sama orang Betawinya langsung gitu ya. Nah untuk itu, lo kan ada pilihan. Yang di KPR-in yang mana? Tanah atau rumah? Harus salah satu gitu kan. Karena dan KPR gak boleh, gak bisa KPR-in tanah yang belum ada bangunan. Artinya apa? Lo harus punya cash. Oke. That's why gue nabung dulu waktu awal. Jadi pastiin ketika lo mau beli tanah, lo punya modal dulu nih. Dan jangan halu kalau lo cuma bisa 500 juta nabung dalam 5 tahun, ya udah cari tanah yang segitu gitu. Oke. That's what I did gitu pada saat itu. Waktu belum 20 juta di Haji Nawi. Jauh dari itu. Nah kedua, setelah punya tanahnya,
budget untuk membangun bangunannya. Nah, balik lagi. Semakin besar rumah belum berarti lu semakin baik rumahnya. Jadi fokus pada apa yang lu butuhkan. Nah itu leads to your meter square-nya. Jadi kan kebutuhan lo itu nanti terreflect pada meter persegi rumah. Nah meter persegi rumah terreflect pada budget. Budget terreflect pada KPR yang lo mau ajukan gitu. Jadi untuk KPR, nah gini, lo beli tanah gitu ya. Udah punya tanahnya nih, belum tentu lolos KPR lo. Kayak gue gak lolos KPR karena gak ada bangunannya. Jadi artinya apa? Lo harus puter otak lagi. Kalau misalnya beli rumah jadi terus lo rubuhin renov itu masih bisa. Oke. Ya, yang penting harus ada fisiknya aja sebelumnya. Tapi ngerubuhin rumah itu harganya lumayan juga kan? Rumah fisik itu gak ada nilainya sebenarnya. Maksudnya biaya ngerubuhinnya kan lumayan juga. Yes, ya tapi ketika lo bangun rumah itu kayak cuma berapa persennya. Nah itu harus disiapin juga. Nah, kadang orang lupa juga kali ya. Itu harus keluar di depan gitu ya. Iya. Nah itu juga harus disiapin. Jadi lihat-lihat dulu tanah yang lo ambil. Apakah ada bangunannya atau enggak. Kalau misalnya gak ada bangunannya, siap-siap punya cash untuk membangun rumahnya. Nah, tapi kalau ditanya gimana gue punya cash, kayaknya 3 digit di rekening gue aja susah. Tapi kan ya emang bener susah. Dalam kita bekerja kadang ada rezeki nomplok kali ya, atau bonus-bonus turun. Dan itu pasti bisa terjadi. Satu, bonus tahunan, bonus apa, lo invest terus lo jual mobil. Kayak gitu-gitu lo bisa plan deh. Lo puter otak, emang nih diuji ketika lo bangun rumah tuh diuji kayak ketangkasan lo sebagai seorang manusia. Godaan gitu ya, kira-kira lo gigih gak? Gitu, jadi kalau dipastikan lo gak bisa dapat KPR, siap-siap itu. Jadi itu yang gue lakukan juga, gue puter otak untuk cari uang-uang turun gelondongan-gelondongan tuh untuk, karena bisa kalau bangun sendiri lo bisa plan bertahap. Jadi dalam 3 bulan terminnya kira-kira turun berapa. Ya udah lo pastiin aja, misalnya harus turun 50 juta di bulan depan. Puter otak deh itu gimana cari duitnya. Nah harus siap kayak gitu. Nah yang kedua kan KPR. Jadi kalau KPR tuh aman. Nah berbeda dengan lo ke developer. Nah untuk developer lo cukup nyiapin 30% dari budget rumah yang lo mau beli. Gitu. Jadi misalnya lo mau beli rumah 3M gitu ya. Lo harus punya 900 juta. Harus punya. Gak ada. Karena there's no other way gitu. Gak bisa gak ya di KPR-in lagi 900 jutanya terus lo KPR lagi 2,7 juta gitu. Gak mungkin gitu. Jadi memang lo harus plan dulu. Paling tidak gak ada salahnya kok. Misalnya lo setelah menikah lu tinggal dulu sama orang tua selama beberapa tahun, karena nggak semua orang punya jalan hidup seperti Cia gitu. Iya kan? Gue juga tinggal sama orang tua dulu. Iya kan? Gue juga Setahun 2 tahun ya. Gue pun 7 tahun sama orang tua gue dulu sampai akhirnya bisa bangun rumah. And that's fine. Memang nggak semulus itu. Ya pasti lu tinggal di bawah orang tua pasti ada konflik, tapi ketika lu sadar itu konflik yang harus lewatin, ya udah gitu. Jadi ya itu tadi budget buat bangunan tanah, habis itu buat bangunan. Terus siapin juga kalau emang mau minim stres, budget buat arsitek. Benar. Bisa ditelepon di sini Kak nomornya. Tapi itu penting sih, budget arsitek biasanya mungkin 7% dari total budget gitu. Tapi aku agree sih, maksudnya buat ada arsitek dan interior designer itu kadang yang tadi kita sempat bahas di off cam backstage. Iya. Bahwa orang tuh suka gak ngerti gitu, kayak apa cuman kok gambar gini doang mahal banget, aku bisa lihat di Pinterest, aku bisa. Itu ada hitung-hitungannya, ada sekolahnya, ada aturannya semua gitu. Maksudnya gak cuman kayak kita main Polly Pocket sebelah sini geser rumah Barbie. Iya kan gitu, bukan kayak main Sims saja ada ukurannya gitu. Maksud aku kayak memang there's a price to pay, tapi it will make your life easier supposedly gitu. Jadi ya, tapi sebentar sebelum kamu jawab kalau versinya Cia, nih aku pengen ngingetin sekali lagi untuk follow semua sosial medianya MLD. Di Instagram kita ada @MLDspot, Spotify kami aja di MLD Podcast, dan juga YouTube-nya di MLD Spot TV. Jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan nyalain notification bell-nya. Oke. Cia, lanjut lagi. Kalau menurut kamu gimana jadi kiat-kiat untuk anak-anak muda millennials dan Gen Z kalau versi kamu? Oke, aku retweet apapun yang tadi Kak Abi udah ngomong. Ditambah mungkin
buat nyari rumah, nyari tempat tinggal itu kita harus niat. Dan harus jangan mager untuk survei. Karena aku baru ingat kayak banyak banget di aplikasi media sosial. Orang-orang banyak banget Kak yang komplain tentang tempat yang mereka tinggalin dari suatu developer gitu. Kayak ada yang baru tinggal 3 bulan udah bocor, ininya gak benar, apanya kerannya gak nyala. Jadi kayak jangan mager aja sih. Dan bener-bener harus diniatin cari waktu. Cari developer yang bagus itu. Cari developer yang bagus, juga. cari arsitek yang bagus. Ya niat, karena that's a place, we want a house to be a home kan. Gak serta-merta cuman building aja udah gitu. Tapi we wanna live there, kita pengen mendapatkan, we want our lives to be easier. Jadi jangan mager. Dan ya itu sih. Oke, jadi intinya buat ada yang masih mau ditambahin nggak kira-kira? Semangat. Semangat. Semangatnya itu kalau ngomong di rumah tuh kayak aduh pusing banget gitu. Tapi you can do it. Semuanya bisa. Yakin? Bisa Yakin dong. gak ada yang mau Bisa. ditambahin lagi. Jadi Bisa. sebenarnya kita tuh gak perlu ya parno-parno berlebihan. Be mindful to whatever you wanna do in your life gitu. Maksudnya have fun tetap harus gitu. Dan ya aku tahu juga katanya kalau kita spend money itu harus dengan rasa happy. Jadi money-nya juga happy untuk datang lagi ke kita. Yes. Right? Bukan happy. tapi bener kayak kita instead of jadiin beban banget ya, beban udah pasti ada lah ya gitu. Cuma maksudnya I think mungkin bisa dihadapi ya semuanya. Ya jadi itulah obrolan kita tentang sebenarnya mungkin apa enggak sih beli rumah. Ternyata sebenarnya mungkin aja, asal harus bisa menilai kemampuan diri, rajin untuk kurasi info, jangan semuanya serta-merta ditelan jadi kita banyakkan parnonya, jadi kita nggak stres. Dan sewa juga nggak masalah juga, belajar Gak punya rumah pelan-pelan. juga gak masalah sebenarnya. Nggak masalah juga gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita punya pilihan atas hidup kita masing-masing sih. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, ternyata jawabannya bisa. Wow. Terima kasih banyak buat Mas Abi juga Cia udah mau ngobrol-ngobrol sama aku di MLD Podcast. Dan sebelum berakhir aku mau ngingetin lagi buat semua, episode ya MLD bisa kalian dengerin dengan follow Spotify MLD Podcast, follow Instagramnya @MLDspot, like, comment, share dan juga subscribe YouTube MLD Spot TV dan nyalain tombol loncengnya juga dong. And get yourself inspired by MLD Spot.